Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membahas vitamin larut lemak. Yang ada di dalamnya adalah vitamin A. Vitamin A adalah vitamin larut lemak pertama ditemukan. Penemuan ini menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A atau karotenoid yang mempunyai aktivitas biologik sebagai retinol. Vitamin A berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan vitamin A atau KFA meningkatkan risiko terserang penyakit infeksi seperti diare, radang paru-paru, pneumonia, dan bahkan kematian. Akibat lain yang paling serius dari kekurangan vitamin A atau KFA adalah rabun senja, yaitu bentuk lain dari seropalmia seperti kerusakan kornea mata dan kebutaan. Kemudian ada penyerapan vitamin A. Tahap awal dari proses pencernaan dan absorpsi ini adalah penghancuran atau karotenoid dan vitamin A pada fase lemak yang terjadi di dalam lambung dan duodenum. Selama fase ini akan dibentuk miselius yang merupakan gabungan fosfolipid, kolesterol, asam lemak bebas, aminogliserol, lipofosfolipid, dan garam empedu. Pembentukan ini bertujuan untuk mempermudah absorpsi oleh sel enterosit. Kemudian ada vitamin D. Vitamin D meregulasi kesehatan tulang dan metabolisme kalsium. Vitamin D berperan signifikan hampir di semua siklus kehidupan mulai dari tingkat sel, balita, anak-anak, dan dewasa. Pada masa kehamilan, vitamin D berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan janin melalui peningkatan kebutuhan kalsium terhadap pembentukan tulang, khususnya pada trimester ketiga. Peran vitamin D selama kehamilan dibuktikan dari beberapa hasil penelitian yang menemukan hubungan antara status vitamin D dan hasil luaran kehamilan. Selanjutnya ada penyerapan vitamin D. Dari manapun sumbernya, vitamin D secara biologis inaktif saat pertama kali masuk ke dalam darah, baik dari kulit maupun saluran pencernaan. Zat ini harus diaktifkan oleh dua perubahan biokimiawi berurutan berupa penambahan dua gugus hidroksi atau disebut dengan negatif OH. Reaksi yang pertama kali terjadi di hati dan yang kedua kali di ginjal. Melalui aliran darah tersebut, vitamin D ditransportasikan ke hati dan oleh mikrosom atau mitokondria hati, dan selanjutnya vitamin D3 dihidroksilasi pertama kali menjadi kalsidiol. Teman-teman, kenali juga vitamin E. Vitamin E ini atau alpha tocopherol adalah suatu antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh terhadap kerusakan oleh senyawa kimia reaktif yang dikenal sebagai radikal bebas. Vitamin E dan selenium merupakan suatu mineral esensial yang merupakan komponen dari enzim antioksidan yang mempunyai sifat yang sama. Vitamin E adalah golongan vitamin yang larut dalam lemak. Artinya, vitamin ini terdapat dalam bagian makanan yang berminyak dan dalam tubuh hanya dapat dicerna oleh empedu di hati karena tidak larut dalam air. Vitamin E ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian ada penyerapan vitamin E. Vitamin E ini diserap dalam usus halus dan masuk dalam sirkulasi tubuh melalui sistem limfatik. Diserap bersama lipid dalam bentuk kilomikron menuju ke hati. Kemudian di sini ada vitamin K, di mana nama generik untuk beberapa bahan yang diperlukan dalam pembentukan darah yang normal. Bentuk dasarnya adalah vitamin K1 atau disebut dengan filokunion yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, terutama sayuran berdaun hijau. Bakteri dalam usus kecil sebelah bawah dan bakteri dalam usus besar menghasilkan vitamin K2 atau disebut menakuinon yang dapat diserap dalam jumlah yang terbatas. Bahan pangan mengandung vitamin K seperti sawi hijau,
bayam, brokoli, hati sapi, daging ayam, kale, asparagus, dan pakcoy. Di sini juga terdapat penyerapan vitamin K. Sebagaimana vitamin yang larut lemak lainnya, penyerapan vitamin K dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan lemak, antara lain cukup tidaknya sekresi empedu dan pankreas yang diperlukan untuk penyerapan vitamin K. Hanya sekitar 40 sampai dengan 70% vitamin K dalam makanan dapat diserap oleh usus. Sekian pembahasan kami tentang vitamin larut lemak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.